Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar sahabat dan saudara sekalian di rumah dan di mana saja berada? Tentu doanya, harapannya adalah senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami saudara ditemani dengan ajengan Hamzah, ajengan milenial ya. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu. Setelah episode kita terdahulu membincang tentang pahlawan. Dalam episode ini kita akan membincang satu hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Guru Nasional yang sering diperingati setiap tanggal 25 November. Kapanpun itu menjadi penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memaknai tentang Hari Guru dan bagaimana posisi kehadiran guru bagi kita semua sebagai umat manusia pada umumnya. Oke, pertama untuk ajengan Hamzah atau Hamzah, apa itu guru menurut Hamzah? Ya. Jadi sebetulnya penghormatan kepada guru itu ya, setiap saat, setiap waktu ya. Sesuai dengan sabda dari Imam Ali karramallahu wajhah, beliau adalah pintunya ilmu. Beliau berkata, ana abidun ya, liman 'allamani harfan. Itu juga ada dalam kitab Ta'alum Ta'lim. Aku adalah hamba, aku adalah budak, aku terhina di hadapan orang yang telah mengajariku satu huruf meski satu saja, huruf. meski satu huruf. Artinya keguruan dan kemuridan ini sebetulnya bertaklikoh tiap hari, Gus. Tapi kenapa Indonesia itu senang sekali mengulang pada peristiwa tertentu untuk momen-momen tertentu. Ada penghormatan kepada ayah, harusnya tiap hari ada hari ayah. Penghormatan kepada ibu ada hari ibu. Sekarang penghormatan kepada guru itu kewajiban kita setiap hari. Cuman ada momentum. Kembali kepada Quran, Gus. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Nah, mungkin manfaatnya tanggal 25 November ya, Gus. 25 November itu sejarahnya adalah Kongres Guru Indonesia tanggal 24 sampai 25 November tahun 1945 di Surakarta. Hari kemerdekaan itu. Itu di tahun kemerdekaan. Yang kemudian selanjutnya membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi titiknya di situ. Oh, subhanallah. Yang kemudian kita peringati setiap tanggal 25 November sebagai Hari Guru. Baik. Jadi sangat bagus untuk kembali kita mengingat peranan seseorang yang telah membimbing kita, mengajarkan kepada kita tentang sebuah pelajaran untuk kemudian mengevaluasinya. Betul. Jadi guru itu berhak untuk memberi warna dan kemudian untuk mengevaluasi, munakosah, mengulang-ulang. Karena memang tugas guru adalah memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas, kemampuan, akal si murid, dan kemudian untuk mengulang agar dalam hafalan. Nah, itu mungkin definisi guru secara bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab itu guru itu mu'allim. Mu'allim. Iya, satu kata dengan alama, satu kalimat juga dengan ilmu. Ilmu, alama, ulama, mu'allim, muta'alim, itu satu mustaq dari kalimat ilmu. Ternyata sumbernya karena kita emang dimuliakan oleh Allah, siapa-siapa yang beriman dan memiliki ilmu. Betul. Wa utul ilma, utu di sini adalah mendatangkan ilmu. Ada murid, ada guru. Makanya kenapa ada hari guru, mungkin momentumnya adalah untuk kembali kita menjadi seorang murid yang benar-benar memposisikan diri sebagai orang yang harus menghormati jasanya gitu. Menghormati jasa-jasa guru. Oke. Di dalam agama kita, di dalam Islam ada banyak istilah untuk menunjukkan guru. Ada muallim. Betul. Ada muaddib, ada murabbi, bahkan ada mursyid. Yang umum adalah ustaz. Guru yang pertama dalam tingkatan mereka mengajarkan kepada kita seluk-beluk ibadah fisik. Ibadah fisik. Fikih, Gus. Itu adalah sebutannya muallim atau ustaz ya. Atau ustaz. Nah, kalau sudah tingkatannya ke tingkatan tasawuf,
itu ketingkatan hakikat itu sudah murabbi. Murabbi. Jadi murabbi itu sebenarnya dia selain bertanggung jawab atas perbuatan fisik syariat kita, dia juga menuntun kita untuk menuju Allah. Lebih kepada pembimbing. Pembimbing. Adib itu tadi murabbi. Lalu ada lagi yang lebih tinggi, mursyid. Mursyid yang Kalau menunjukkan. mursyid itu di bawahnya cuma satu, bukan talamid, bukan murid, bukan talamid, bukan anak didik, tapi murid. Murid. Dari kalimah aroda yuridu iradat bahwa muridun, Yang ingin. orang yang berkehendak. Berkehendak menuju Allah. Menuju Allah. Jadi kalau sudah hubungannya murid dengan mursyid itu sudah lebih spesifik. Dan dia harus mentiru, memplekkan atau menirukan perbuatan gurunya gitu. Jadi kalau bahasa itunya kudu harus ATP. Apa itu? ATM. Amati, tiru, plak. Oh, saya kira ATM, amati, tiru dan modifikasi. Oh iya, itu pekerjaan kita ya. Nah, kalau amati, tiru, plak itu adalah perbuatan taklidnya seorang murid kepada mursyid. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang mursyid harus dijabarkan. Sampai ada dalam kitab Tibyan menyebutkan barang siapa yang tidak memposisikan diri hinanya sebagai pelajar, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan sebagai pengajar. Saking kita harus benar-benar sebagai budak di hadapan guru. Nah, guru yang dimaksud adalah guru mursyid. Iya. Di dalam dunia kependidikan, guru itu ada istilah pendidik, ada istilah pengajar. Pengajar dulu. Pengajar hanya mentransfer ilmu, sedangkan pendidik dialah muaddib. Murabbi. Betul, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik kepadaku Tuhanku, maka menjadi baguslah akhlak atau etika, adabku. Lebih ke etika ya. Jadi beda. Pengajar mungkin hanya mentransfer ilmu. Dia datang hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini yang mestinya jadi pesan menarik untuk kita semua sebagai guru di tingkatan dan di level apapun. Kita bukan sekedar mentransfer ilmu, memindahkan ilmu, atau hanya menggugurkan kewajiban, tapi mendidik juga. Tapi mendidik. Itulah kemudian kenapa ada istilah guru itu digugur dan ditiru. Itu pendidik berarti. Ya. Ya kalau bahasa seperti tadi Ajangan bilang murabbi, muaddib. Tapi sebenarnya murabbi itu kalau sering dipakai oleh istilah-istilah mereka yang tidak tahu tentang adabul alim wal muta'alim. Ya. Kalau guru-guru kita sering menggunakan guru itu adalah ma'alim. Ya. Kalau murabbi itu biasanya dipakai untuk pergerakan-pergerakan. Padahal ada satu makalah. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. itu hafalan itu yang akan enak kita kalau kita pahami. Berarti kalau murabbi di situ terkait dengan mursyid juga. Betul. Karena keterangannya sebenarnya ini. Jadilah engkau ulama. Jadilah engkau sebagai orang alim. Kalau tidak dekatilah kamu dengan orang-orang yang dekat dengan ulama, yang dekat dengan Allah, ulama itu. Betul. Jadi kalau kalimah yang paling tepat, saya lebih sepakat, guru itu disebut mu'alim. Mu'alim, betul. Yang mengajarkan ilmu kepada kita, entah ilmu itu hakikat, entah ilmu syariat, entah ilmu itu tariqah. Lahir dan batin, mu'alim. Oke. Secara spesifik untuk guru spiritual, tadi ada Islam murabbi dan mursyid. Itu lebih spesifik kalau itu. Tapi adapun guru secara umum, ya mu'alim atau ustaz tadi. Ini yang akan diperingati oleh kita tanggal 25 itu adalah mu'alim. Betul. Tapi kita berusaha menaikkan level kita, tidak sekedar mentransfer ilmu, tapi juga murabbi. Murabbi, bagaimana kita mendidik. Memberikan contoh ya. Sebagaimana filosofi tadi, bahwa guru itu digugu dan ditiru. Bahwa digugu berarti diikuti, ditiru, diteladani. Atau bahkan guru juga dari bahasa Sanskerta, Ustaz. Guru itu terdiri dari dua kata. Gu, darkness, yakni kegelapan, dan ru itu light, berarti kegelapan dan terang, gelap dan terang. Kembali kepada tugas guru. Artinya memang menerangi dalam kegelapan. Yakhruju minadz-dzulumati ilan nur. Betul. Maka murabbi ruhina itu sebenarnya Nabi Muhammad, bukan guru sembarangan. Ba'asalama fi amani syaikhana Allahu rabbi ruhina ya rabbana. Itu buat sallallahu alaihi wasallam, buat Nabi kita. Coba diterjemahkan Ajangan. Ma'assalamah.
senantiasa keselamatan atasmu. Salam sejahtera untuk Assalamah fi Fi amani. amani, dalam keamanan senantiasa. Fi amin syaikhana, wahai guru kami semua. Guru kami semua itu bukan guru salah satu pihak. Guru sebenarnya kita, adalah Rasulullah sallallahu Muhammad alaihi wasallam. Allahu rabbirhamhum. Ya Allah, semoga engkau rahmati senantiasa beliau. murabbina. Kenapa kita harus mendoakan Rasul senantiasa? Karena kalau kita mendoakan Rasul, Allah akan melimpahkan doa kita kepada kita. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Murabbi ruhina. Siapakah murabbi ruhina? Rasul. Rasul. Murabbi ruhina ya Rabbana. Ya betul kan? Ya betul, betul nyambungnya. Rasulullah. Adapun ulama itu adalah yang mendapatkan pantulan cahaya dari baginda Rasul. Ulama warasatul anbiya itu. Betul. Jadi karena ilmu juga adalah nur, Nabi Muhammad nur memancarkan kepada cahaya keilmuan kepada para ulama turun temurun sampai kepada kita. Jadi kita sah-sah saja dong itu kita lantunkan buat guru kita. Boleh. Apalagi di hari guru kita tebarkan lagu itu, kita hormati beliau sebagai murabbi ruhina. Walaupun sebetulnya guru yang sangat hakiki bagi kita, murabbi ruhina itu adalah Rasulullah sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Menarik sekali. Jadi dalam guru itu ada pengajar, ada pendidik, dan bukan sekedar transaksional sebenarnya guru itu. Jangan hanya karena setiap 1 bulan lantas honoran, setelah itu selesai. Justru kita ini harus bisa menjadi guru sepanjang hayat. Meskipun sudah tidak ada, meskipun sudah tidak lagi mondok, tidak sekolah di lembaga itu, kita tetap harus bersambung sanad keilmuan. Ini Gus, kenapa di kita ilmu itu mudah, gurunya gampang. Guru itu kalau sekedar mengajarkan ilmu, Google juga bisa jadi guru. Ilmu apapun bisa diajarkan. Ilmu itu bisa kita dapat di perpustakaan, di toko-toko buku, di toko-toko kitab. Yang susah itu adalah taklik, santelannya, sambungannya ke guru itu. Apa itu? Tadi murabbi ruhina, yang bisa kita benar-benar mentaati, melihat beliau sebagai orang yang imamin kita. Dan adab kepada guru sebetulnya tidak boleh lagi melihat kekurangannya. Jadi siapapun yang melihat guru orang yang kurang, maka batalah belajarnya, guru. Apalagi kalau misalkan dia mengagungkan tiap hari, bukan hanya tanggal 25. Itu yang akan melanjutkan dia mendatangkan nuzulnya berkah kepada dia. Futuh tadi, futuh itu akan datang apabila dia memang tersangkut terus hatinya kepada dia, sebagai mana dia tersangkutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itulah kenapa kemudian ada setidaknya 2 kitab yang membahas tentang thariqah dalam taklim, yakni kitab Ta'alibul Muta'allim dan kitab Adabul Alimul Muta'allim. Itu mengedepankan adab. Adab kepada ilmu dan adab kepada ahli ilmu. Iya, betul. Ilmu, ahli ilmu berarti itu adalah yang harus kita hargai. Guru kita. Bukan saja selamat hari guru tanggal 25, tapi mari kita selamatkan guru kita dari ucapan saja. Kita praktekkan dalam sehari-hari bahwa guru itu bukan hanya diselamatin. Selamat hari guru ya, bukan saja itu. Selamat hari ayah ya, selamat hari ibu ya, bukan. Tapi kembali kita merefresh bahwa ada yang menyampaikan kita kepada Allah di sana. Betul. Ada usul yang menyampaikan kita kepada pemilik alam semesta dengan keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan hidup pun kita bisa lihat dari guru. Gitu kan? Betul. Barang siapa yang mendapati gurunya dalam keadaan ridho, maka Allah pun dalam keadaan ridho, kan ada. Orang tua ada yang sifatnya ideologis dan ada sifatnya biologis. Biologis adalah ayah ibu kita, ibu kita yang melahirkan kita. Dan ada ideologis adalah guru kita. Makanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kenapa di situ setelah mengesahkan beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik pada orang tua? Karena orang tua ini termasuk di dalamnya adalah orang tua yang sifatnya ideologis. Dalam keterangan ekstrim itu ada ulama menyebutkan, Imam Nawawi dalam kitab Tibyan juga, Gus. Beliau menyebutkan kedudukan kehormatan kita kepada guru dengan orang tua itu harusnya jauh lebih tinggi kepada guru. Karena kalau guru itu mengangkat kita dari dunia ke langit, ke Allah. Kalau orang tua hanya melahirkan kita dari ruh ke dunia. Betul. Makanya kalau orang tua kita diposisikan sebagai orang tua saja dalam nasab biologis tadi, mungkin penghormatannya akan jauh lebih rendah dibanding dengan guru.
Karena kalau orang tua itu hanya melahirkan kita dari rahim alam yang tinggi ke alam dunia yang hina. Sementara guru mengangkat kita dari dunia, ke langit, ke marifat, ke Allah gitu. Jadi posisi tawarnya sebetulnya dalam penghargaan itu jauh lebih tinggi guru gitu. Ya. Alangkah lebih baik kalau orang tua bisa mendidik. Itu mah ya guru, ya orang tua. Karena memang seperti saya melakukan kepada orang tua saya sama antum dengan abah antum, gitu kan? Karena memang min hakil walad al walidi diantaranya adalah ayu alimul kitabah, mengajar baca tulis dan sejenis. Nah, ini luar biasa ini. Jadi posisi kita sebagai murid hormati guru, karena kita bukan sekedar ingin mendapatkan ilmu sebagai sebuah wawasan dan pengetahuan. Sebab kalau masalahnya itu informasi, pengetahuan, wawasan di internet gampang hari ini everything is easy. Ya, tapi berkenaan dengan barokah dan nilai manfaat ini yang sulit didapatkan. Betul. Karena kenapa ada tadi thariqah sampai penyusun daripada kitab Ta'limul Muta'allim, beliau menyebutkan kegelisahan beliau di masa itu bahwa banyak sekali orang memiliki ilmu tapi tidak manfaat. Karena itulah beliau menyusun kitab Ta'limul Muta'allim sebagai thariqah, sebagai metodologi untuk mendapat ilmu dengan dasar apa? Adab atau etika. Sebagai guru kita tentu berusaha sebaik mungkin, sedapat mungkin terus mengupgrade keilmuan kita, terus banyak belajar. Begini Gus, kata Cak Nun, murid tidak inovatif kalau tidak bisa menjadi guru. Betul. Guru yang statis kalau tidak bisa menjadi murid. Nah, satu saat saya ini sebagai murid Gus, untuk guru saya. Tapi satu ketika di hadapan murid saya juga guru. Ya. Jadi kita harus berperan ganda Gus. Betul. Nah, Gus pagi-pagi ini kalau lagi belajar sama kiai murid, tapi kalau sedang Gus sebagai pengajar guru. Ya. Sebagai guru kita harus merasa diri yang patut digugu dan ditiru, menerapkan semua peraturan, menerapkan semua adab sebagai guru kepada anak murid, bijaksana, terus kemudian hati bunas biqadri uqulihim, menyampaikan sesuatu dengan kapasitas kemampuan akal mereka. Lalu kemudian kalau sebagai murid kita ini santri untuk kiai kita. Betul. Kita ini murid untuk guru kita. Tapi suatu ketika sebagai guru kita harus benar-benar mengajarkan apa yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim. Jadi perannya dua sebetulnya. Pada saat kita bilang selamat Hari Guru Nasional, kita sebagai murid menyelamatkan kepada guru kita. Betul. Dan sebagai guru kita selamatkan keguruan kita. Bagaimana cara supaya kita menaik daripada mu'alim kepada murabbi tadi mungkin. Makanya tiap beres sholat jangan lepas kirim Al-Fatihah, jangan lepas mendoakan untuk guru-guru kita. Minimalnya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina. Untuk guru-guru kita semua. Guru mendapati murid kalau muridnya sudah bakti, sudah soleh, ngalir terus, amal yang tidak pernah putus, ilmu yang bermanfaat, au ilmin yang itu ya. Oke, semoga di hari guru baik sebagai murid kita bisa terus menghormati dan tentu meneladani guru-guru kita. Amin. Sebagai guru kita bisa memberikan teladan yang baik, suri teladan yang baik, dan bisa digugu dan ditiru. Amin Allahumma amin. Terima kasih telah menyimak, menyaksikan obrolan kami yang singkat sederhana ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di antara karakteristik ilmu manfaat adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.